Jadi grafologi ini adalah analisa tulisan tangan atau coretan tangan gitu. Bisa muncul dari bagaimana tarikan-tarikan garis dalam tulisan orang itu. Sering ya coret-coret kemudian tulisan tangan. Kalau tulisan kita besar-besar kemudian emosi kita bergejolak, kita latihan menulis tulisan kecil-kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Segala semua. Hari ini kita tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya? 6 Oktober ya? 6 Oktober hari Minggu kita ada di kediamannya Mbak Laksmira Ratna Kumala. Beliau adalah sosok praktisi dari psikologi, tentunya dengan ada specialty metodenya yang beliau pakai adalah metode dari grafologi. Betul ya Mami ya? Betul. Oke, dan hari ini di episode ini adalah episode pertama untuk kita bahas mengenai grafologi ya. Grafologi, tentunya ini grafologi secara keseluruhan penjelasannya dan juga keterkaitan dengan parenting, bahkan untuk grafologi di orang dewasa dan juga untuk skala ataupun permasalahan traumatik ya. Bisa ya? Betul. Oke. Nah, untuk lebih lanjut, jadi kita langsung aja nih tanpa basa-basi kita sapa beliau. Apa kabar, Mami? Alhamdulillah Sehat? baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Sekarang aktivitas banyak di Bandung atau di Jakarta? Oh, mondar-mandir. Mondar-mandir. Ya. Jadi mondar-mandir, beliau sosok sibuk nih sob. Mondar-mandir sana sini ya. Anak-anak sehat semua ya? Anak-anak sehat, alhamdulillah. Oke, langsung aja nih, Mbak Mia. Kita bicara mengenai psikologi ya. Tentunya psikologi secara keseluruhan kan bisa menggapai segmen-segmennya dari mulai segmen anak, remaja, orang dewasa bahkan ke orang tua. Nah, kalau bicara mengenai grafologi, yang mungkin saya bukan ahlinya, tetapi sedikit saya baca beberapa referensi, sebetulnya grafologi ini kan ilmu tulisan lah katakan. Artinya dengan grafologi kita bisa membaca sifat karakter dari seseorang, mau itu dari usia dini di level anak bahkan sampai ke orang tua, betul nggak? Betul. Nah, untuk jelasnya soal beliau ini ahlinya, jadi gimana nih? Silakan Mbak untuk si grafologi. Oke. Saya sapa dulu ya. Untuk Sobat Sagala, semoga saya bisa memberi manfaat sedikit ya dari ilmu yang saya punya. Nah, jadi grafologi ini adalah analisa tulisan tangan atau coretan tangan gitu. Dari analisa itu interpretasinya berupa psikologi. Artinya jadi dari analisa ini itu bisa terlihat bagaimana karakter atau kepribadian individu itu, kemudian minatnya seperti apa, kondisi emosinya seperti apa, dan apakah individu ini pernah mengalami trauma yang bisa merubah perkembangan individu itu gitu. Jadi banyaknya seperti itu. Kalau di industri biasanya akan kepakainya nih untuk job desk gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah menjelang akhir SMA biasanya ini tuh dipakai untuk tahu kira-kira jurusannya apa yang cocok, karena biasanya di fase itu kan bingung ya. Nah, anak-anak misalkan punya beberapa minat tapi nggak bisa memutuskan yang mana atau bahkan malah bingung sama sekali gitu. Nah, biasanya untuk seperti itu gitu. Bidang kerjanya sebetulnya luas gitu, jadi dipakai juga di forensik, kemudian di medis bisa dipakai, tapi tentunya oleh dokter ya gitu ya. Kemudian di psikologi seperti yang sudah saya jelaskan, dan juga untuk dalam keseharian di dalam dunia parenting itu juga terpakai untuk menjadi alat bantu orang tua untuk memahami anak-anak. Oke. Gitu. Ini ada yang menarik sob. Berarti tadi disampaikan oleh Mbak Mia ini digunakan di forensik, di ilmu kedokteran juga.
kembali ke tadi sebelumnya bicara mengenai ada transisi di masa remaja anak-anak SMA untuk dia supaya lebih tahu ya mengenal ke arah mana. Mungkin ini juga bisa digunakan di ajang psikotes mungkin atau enggak juga? Ini adalah alat tes juga, assessment gitu. Cuman assessment ya. Cuman kalau digunakan oleh industri atau oleh sekolah itu tergantung mereka sih lebih suka menggunakan alat tes apa. Apakah menggunakan psikotes atau grafologi atau alat tes lainnya. Jadi kalau grafologi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori atau dimasukkan ke dalam psikotes, nggak bisa atau terpisah? Bukan, terpisah karena psikotes itu ada sendiri urutannya gitu. Nah ini Sob, lalu kita bahas nih ke Mbak Mia. Mbak Mia sebetulnya ini ada yang menarik, bisa lebih didetailkan ya nih Mbak Mia tentang mengenai si tulisan tangan tersebut, artinya bisa menginterpretasikan kepribadian individual dari level anak, remaja, dewasa atau orang tua, seperti apa tuh? Bisa bisa kasih contoh atau seperti penjelasannya? Grafologi di dunia anak-anak aja dulu ya. Kalau di dunia anak-anak itu biasanya anak-anak mulai mencoret-coret gitu. Itu disebut doodles. Doodles itu artinya coretan. Coretan tapi tidak perlu harus berbentuk suatu gambar tertentu. Nah, itu disebut doodles. Nah, untuk anak-anak itu sebetulnya sangat dianjurkan mereka untuk menggambar atau doodling bebas. Jadi tidak diarahkan untuk harus gambar rumah seperti ini atau gambar bentuk apa seperti ini, terus pohon harus hijau, enggak, tapi kreativitas mereka harus, imajinasi mereka harus dibiarkan dulu luas gitu. Nah, ini tuh penting sekali untuk bisa melihat originalitas atau kreativitas dari anak itu. Kemudian dari bentuk dan arah dari doodles anak ini, kita bisa melihat apakah si anak ini tuh sudah siap untuk sekolah atau belum. Anak ini sudah siap untuk keluar dari zona aman dan nyamannya, atau dia masih ingin eksplorasi di zona amannya, yaitu bersama keluarga. Nah, kalau masih seperti itu, baiknya tidak dipaksa. Kenapa? Karena kalau dipaksa, pasti akan ada yang terhambat di dalam perkembangan dirinya, terutama psikologisnya, yang mana nanti dalam perkembangan psikologisnya, yang terhambat itu, yang tertunda itu, pasti akan menagih kembali di masa-masa yang akan datang gitu. Jadi sebaiknya ketika anak memang sedang suka eksplor di zona aman, zona nyamannya, itu dibiarkan dulu sampai anak itu puas, karena dengan sendirinya nanti anak-anak akan bergeser untuk curious ya, keingintahuan untuk belajar di luar. Ya, betul itu. Nanti kalau bicara doodles nih, ada yang saya pernah ingat kalau nggak salah, dia ada secara sadar, secara sadar, pikirannya secara sadar bahwa dia menggambar sebuah rumah. Tapi di alam bawah sadarnya dia lebih creativity gitu kan. Itu betul nggak itu Mama? Iya, jadi biasanya tuh ada hidden message ya. Jadi ada pesan tersembunyi yang tidak disadari, karena gerakan tangan kita itu kan dipengaruhi oleh otak gitu. Nah, memori-memori yang ada dalam perjalanan kehidupan kita itu disimpan di otak kita, baik secara sadar maupun tidak sadar gitu. Nah, itu akan tertuang di dalam coretan, di dalam gambar. Nah, seperti misalkan trauma ataukah perkembangan atau minat tertentu, itu tuh akan bisa muncul di dalam goresan tangan itu gitu. Nah, imajinasi dan kreativitas anak yang original itu sangat penting. Pentingnya untuk apa? Untuk survival skill mereka gitu. Jadi untuk solving problem mereka, supaya mereka tidak bingung ketika mereka menghadapi masalah, bagaimana ini solving problemnya gitu. Harus sesuai dengan yang dianjurkan gitu, misalkan oleh lingkungan atau orang tua, tapi itu kok tidak cocok, karena kan kehidupan itu kan untuk masing-masing individu berbeda. Begitu pula masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak bisa kan menerapkan seperti solving problem saya itu seperti ini, Pak Abu harus begini juga sama harus melakukan, tapi ternyata kan tidak cocok karena berbeda-beda dari setiap orang itu. Nah, kreativitas untuk solving problem itu yang dibutuhkan dari setiap anak, supaya original, supaya mereka tidak bingung, supaya mereka tidak menjiplak. Nah, itu tuh dilatih melalui imajinasi dan kreativitas. Dan menjadi plagiat ya. Ya, betul, seperti itu. Berarti
untuk sebuah keluarga, sebetulnya metode grafologi untuk diterapkan pada anak ini cukup efektif, apalagi bisa dikatakan ini bisa jadi bisa jadi langkah pertama untuk education mungkin ya. Iya. Itu kan. Iya. Nah itu ini menarik loh Sob. Jadi sebelum kita bicara grafologi untuk tingkat remaja, dewasa bahkan orang tua, kita lari dulu nih cepetin langsung ke keluarga, ke parenting mungkin ya. Nah, sampai sejauh mana sih Mbak Miat efektivitas ataupun secara praktik metode grafologi ini diterapkan di rumah untuk anak-anak untuk mengetahui sifat karakter anak, bahkan mungkin ini bisa, pertanyaan saya, bisa menciptakan karakter anak tersebut seperti apa, dan sebetulnya ini di usia berapa metode grafologi ini pada anak bisa kita lakukan? Oke. Jadi kalau orang tua memahami sedikit saja grafologi, itu bisa membantu orang tua untuk observasi atau mengamati perkembangan anak. Gitu. Bagi saya, orang tua memiliki skill atau kemampuan untuk bisa mengamati perkembangan anak itu sangat penting, karena menurut saya kunci dari perkembangan anak dan keluarga itu adalah orang tua. Jadi yang paling tahu anak itu adalah seharusnya orang tua. Nah, kemudian pihak luar apabila dibutuhkan, baik guru ataupun psikolog ataupun konselor, itu adalah bentuknya bantuan bagi orang tua untuk memahami anak. Jadi bukan mereka yang paling memahami anak, tapi mereka bantuan, dan yang paling tahu adalah orang tua. Jadi alangkah baiknya bila orang tua itu memiliki skill untuk bisa memahami perkembangan anak-anak, salah satunya dari grafologi ini. Jadi seperti melihat kesiapan anak seperti tadi, kemudian dari tekanan gambar atau tulisan bisa kelihatan apa energi anak saya ini seperti apa. Apakah ini yang energi kinestetiknya besar, jadi kegiatan fisiknya harus banyak, atau ini tipe yang sangat berhati-hati dan sukanya kegiatannya itu sendiri atau introvert gitu. Nah, untuk mengetahui seperti itu bisa orang tua mempelajari grafologi gitu, sedikit demi sedikit. Nah, dari usia berapa? Dari usia anak mulai suka mencoret-coret gitu. Nah, perkembangan coretan anak ini juga akan bisa berkembang lebih kreatif lagi dan lebih positif lagi kalau kegiatan coret-coret ini dibersamai oleh orang tua. Didampingi dan orang tua ikut gitu. Karena yang sering sekali datang ke saya itu adalah orang tua bilang anak saya ini kurang kreatif gitu, menggambarnya tuh gitu-gitu aja gitu. Nah, tapi ketika ditanya apakah ya ibu atau bapak suka gambar bareng nggak? Enggak, saya nggak bisa gambar. Nah, udah mundur duluan, udah blocking duluan. Padahal keterlibatan orang tua untuk melakukan kegiatan bersama termasuk menggambar, ini sangat baik untuk perkembangan psikologi anak. Jadi bondingnya itu lebih erat dengan orang tua gitu. Membuat si bonding itu lebih erat ya. Iya. Kedekatannya. Jadi dari sejak si anak itu bisa atau mulai gemar atau sudah melakukan coretan-coretan. Betul. Itu biasanya mungkin di tingkat level anak usia yang sudah masuk ke TK mungkin ya. Iya. Biasanya. Kurang lebih usianya sekitar berapa ya Om Dede? Ya, ada yang usia 5 tahun, 4 tahun gitu. Tergantung si anak itu sendiri ya. Sudah ingin gambar. Ini ada yang membuat saya curious nih, penasaran tentang how, artinya saya sebagai orang tua, saya ingin bisa memahami bahkan mengetahui karakter anak. Yang tadi dibilang dalam metode grafologi melalui doodles tadi juga. Artinya, coretan anak seperti ini. Gambar ini seperti ini. Artinya secara, mungkin kalau sosok Bamia kan sudah mengetahui, ya Sob ya, dia adalah ahlinya, mempunyai ilmunya tentang itu. Tapi kalau untuk orang tua, contoh saya ini, anak saya tuh coretannya begini. Bagaimana saya bisa mengartikan coretan tersebut? Bahwa, karakterin anakku seperti ini loh. Seperti ini. Nah itu cara untuk efektif pertama yang gampang, mudah untuk para orang tua yang melihat ini, ternyata harus begini, cara melihat seperti itu seperti apa ya? Oke. Biasanya sih saya selalu mengadakan workshop khusus
untuk orang tua yang berminat untuk memahami coretan anak atau tulisan anak gitu. Dari situ, dari workshop itu saya pasti kasih tips bagaimana melihat coretan anak, kemudian tulisan anak seperti apa gitu. Nah, salah satu contohnya nih, kalau dalam coretan anak, gambar anak, kita lihat posisi gambar ya, posisi gambar anak. Kalau anak itu masih gambar di sebelah kiri kertas, kemudian ukurannya masih kecil gitu, baik di rumah maupun ketika di luar rumah, artinya anak ini masih ingin berada di zona nyaman di rumah. Tapi ketika anak ini sudah menggambar lebih besar ukurannya, baik di luar rumah nih, karena itu kan di luar zona aman ya, kemudian arahnya itu sudah mengarah ke kanan, nah itu artinya si anak sudah mulai ada ketertarikan untuk berinteraksi dengan dunia di luar secara perlahan gitu. Kalau anak sudah memberikan tanda seperti itu dalam penggambarannya, artinya anak sudah mulai tertarik, tapi jangan langsung dicemplungin ke PAUD apa gitu, tapi perlahan kita belajar dulu skill bersosialisasi, mungkin dengan playdate, meet up gitu dengan anak lain, kemudian dimediasi oleh orang tua agar anak tahu caranya bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi salah satunya contoh dengan itu, melihat posisi gambar ini berlaku juga di dalam tulisan. Kenapa? Karena kita ada di norma yang menulis dari kiri ke kanan gitu. Jadi perkembangan itu dilihat dari kiri ke kanan. Artinya ketika arahnya sudah mulai ke kanan, itu adalah satu progres. Itu adalah langkah untuk keluar gitu. Nah, bagaimana dengan tulisan Arab ya? Kemudian tulisan-tulisan Jepang. Kita lihat norma mereka dari kanan ke kiri. Jadi perkembangan dilihat dari sebelah kanan ke kiri. Artinya kalau di yang berbahasa tulisan Arab, kalau perkembangannya itu sudah mulai bergeser ke kiri, artinya itulah progres. Nah, begitu pula dalam yang tulisannya Jepang atau tulisan Cina, atas ke bawah, artinya progres itu dari situ. Nah, itu juga sebabnya ketika anak-anak sedang mulai berkembang belajar untuk menulis atau membaca, diharapkan tidak digabungkan jadi satu dengan Iqra, huruf hijaiyah bersamaan. Jadi bukan tidak boleh, tapi prioritaskan dulu yang utama. Orang tua, menurut orang tua lebih baik yang mana dulu? Kalau menurut orang tua lebih baik huruf hijaiyah dulu, membaca Quran terlebih dahulu sampai fasih, maka utamakan itu dulu. Menulis tulisan Latinnya di kemudian hari. Karena agar anak tidak bingung gitu, baik motoriknya maupun perkembangan otaknya. Tapi kalau huruf Latin dulu, maka utamakan Latin dulu, huruf hijaiyah hanya sebagai pengenalan saja, tidak harus dilatih terutama menulisnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus memilih juga akan bagaimana dulu yang akan prioritas ya, betul. Nah, oke, ini tadi bicara mengenai, ada eksempelnya tadi ya, mengenai jadi sobat segala para orang tua tadi ada. Mbak Mia sudah mengutarakan tentang eksempel tentang si metode si grafologi tersebut. Nah, satu lagi nih yang saya penasaran, itu dari tadi bicara tentang pola dari kiri ke kanan. Nah, sekarang objek image ataupun pola yang si anak gambar nih Mbak Mia, tentunya ini kan akan berbeda-beda. Bisa beri contoh bocorannya nih, kira-kira kalau si anak gambarnya objeknya lebih kepada bulat polanya, atau lebih kepada garis melintang, atau lebih kepada seperti lukisan abstrak mungkin, itu seperti apa kira-kira? Kasih contoh. Oke, yang jelas kalau anak memang suka bereksplorasi dengan warna, bisa dilihat bahwa anak ini gaya belajarnya itu visual gitu. Ada visual, auditori, dan kinestetik ya. Kalau visual artinya dia pasti akan menangkap pelajaran dari apa yang dia lihat, baik itu dari televisi maupun dari kehidupan sehari-hari. Dari yang dia lihat itu dia akan serap lebih cepat. Kalau auditori kita tahu seperti musik, jadi dia akan menangkap, mencerna lebih dari lagu ataupun misalkan kata-kata puisi atau pantun, dia akan cepat menangkap itu. Kemudian kalau yang kinestetik, nah ini yang sering disalahartikan atau langsung dijudge
bahwa anak ini tuh adalah hiperaktif gitu. Padahal hiperaktif itu berbeda dengan energi body kinestetik gitu. Memang body kinestetik ini mereka belajar dengan praktek langsung dengan tubuh gitu. Jadi kalau anak-anak yang sukanya bergaul, yang energinya besar, pasti mereka interaksi sosialnya berkembang dengan baik karena mereka langsung melakukan itu. Kemudian kayak atlet, nah itu adalah salah satu contoh orang-orang yang gaya belajarnya adalah kinestetik, body kinestetik itu seperti itu. Jadi tersalurkan energinya dan dia melakukan praktek apa yang dia dapat harus dia praktekkan dulu untuk dia bisa cerna bahwa oh benar nggak ini pelajaran ini gitu. Jadi by doing dia akan bisa mencerna bahwa ini pelajaran yang dia serap itu seperti itu gitu. Mbak Mia, oke, sejauh ini untuk metode grafologi ini kalau menurut Mbak Mia, jika dilakukan kepada diterapkan kepada anak di rumah oleh orang tua, dengan mungkin orang tua yang mungkin dengan kecenderungan mempunyai pemahaman tentang grafologi ini masih ya sekitar 50-60%. Tapi jika itu diterapkan, itu memang sebaiknya anak tidak dilepas ya. Jadi memang harus didampingi. Kalau anak masih bingung atau anak ingin didampingi, silahkan didampingi. Tapi kalau anak merasa bebas atau anak mandiri dalam berkarya, itu silahkan. Itu yang maksud. Kadang kan anak itu ada yang dia sukanya sendiri gitu kan, explore atau gimana. Itu bagaimana dengan konsep pendampingan yang akan lebih baik diterapkan? Itu gimana? Kalau anak lebih suka berkarya sendiri, itu dipersilahkan, dibebaskan ya. Yang penting, yang utama itu adalah narasi dari gambar itu, dari karya itu, gitu. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang menggambar menegangkan nih buat orang tua ya. Salah satu contohnya ada waktu itu. Jadi anak yang menggambar bentuknya orang di tempat tidur. Laki-laki gitu, sebelahnya perempuan, itu ini maaf ya, terus basah gitu, ngucur bagian bawahnya. Nah, orang tua kan sudah panik nih, ini anak tuh menggambar apa, ceritanya apa, tapi sudah takut pasti kan gitu. Tapi orang tua lupa untuk menanyakan ke anak narasi ini tuh seperti apa ceritanya gitu, karena belum tentu yang ditakutkan orang tua yang sudah terkontaminasi banyak ya, itu sama dengan yang dimaksud oleh anak ya. Nah, setelah saya sarankan untuk menanyakan pada anak dulu, untuk selalu berpikir positif dulu gitu, karena anak-anak ini masih berkembang, belum terkontaminasi banyak. Jadi mereka pasti punya cerita tersendiri. Nah, ternyata yang dimaksud si anak adalah itu adiknya yang masih bayi ngompol. Nah, selalu nangis gitu, sedangkan dia di sebelahnya jadi terganggu tidurnya. Maksudnya seperti itu. Nah, itu menjadi arti yang berbeda sekali daripada yang disangkakan oleh anak. Meskipun grafolo memiliki teknik-teknik tersendiri yang lebih detail untuk bisa melihat apakah tarikan garis ini mengartikan sesuatu yang lampu merah atau red alert, ataukah ini masih baik-baik saja gitu. Artinya memang orang tua seyogianya dia harus membangun komunikasi yang baik ya. Itu ini baru segini aja udah menarik banget. Sebetulnya ini yang kita bicarakan masih simpel-simpel ya. Simpel ya. Sobat Sagala, para orang tua juga ya baiknya bisa, salah satunya bisa mengikuti ini. Kalau memang ada workshop yang ibunya lakukan ya, ibunya ini panggilan saya namanya kan Laksmira Ratna Kumala, cuman dipanggilnya Mia gitu. Nah, oke. Aduh, sebelum lanjut saya mau minum dulu nih. Silahkan. Tapi ngecek Sunda tapi sobat saya. Nah, ini menarik. Sekarang coba kita ke konteks remaja. Grafolog untuk remaja itu gimana dong? Ya, ini memang lebih remaja karena sudah menulis ya, jadi lebih kompleks. Karena remaja ini mulai dipengaruhi oleh hormon yang sudah mulai berubah gitu. Yang mereka sendiri sebetulnya nggak paham kenapa emosi mereka itu sering berubah-ubah.
karena hormon dari dalam tubuh berubah. Artinya dalam tulisan tangan juga pasti akan muncul ketidakteraturan. Yang tadinya rapih bisa tiba-tiba tidak rapih, ataupun sebaliknya justru begitu. Gitu. Tapi jangan panik dulu kalau tulisan anak remaja ini tiba-tiba tidak rapih. Kita tetap harus amati juga bagaimana sikap mereka. Nah, sikap mereka biasanya kan pasti seringkali bikin clash dengan orang tua ya. Ada ketidakcocokan, ada anak lebih ngeyel gitu. Nah, ini kalau sudah mulai di fase itu, memang orang tua sebisa mungkin berlatih kesabaran untuk ngerem apa yang perlu diulang atau diucapkan, apa yang tidak perlu gitu. Anak-anak ini bukan tidak ingat apa yang sudah dinasihatkan oleh orang tua gitu, tapi karena itu tadi hormon mereka, emosi mereka sedang naik turun, ya akhirnya ada hal-hal yang luput gitu. Nah, dengan orang tua terus mengulang nasihat atau ngomelin, itu tidak membuat dia lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan orang tua mau melihat tulisan mereka, ini kok tekanannya jadi ini ya, sampai ke belakang balik kertas itu tekanan tulisannya itu jadi timbul, artinya energi mereka besar dan belum tersalurkan. Nah, coba orang tua perhatikan apakah energi mereka sudah tersalurkan dengan baik. Olahraga, tidak semua olahraga itu cocok bagi setiap individu gitu. Jadi misalkan ini sebenarnya anak ini tuh sudah olahraga, tapi kenapa dia masih kayak energinya belum tersalurkan? Artinya mungkin olahraganya belum cocok. Ada anak-anak misalkan kalau seperti anak-anak yang ekstrovert, mereka kemungkinan akan enjoy dengan kegiatan olahraga yang bersifat tim, seperti futsal, sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Tapi bagi anak-anak yang introvert, tim itu justru membuat mereka semakin lebih banyak kesal, lebih banyak marah gitu. Artinya olahraga mereka lebih cocok ke individual. Seperti bersepeda, renang, kemudian bisa juga atletik, atau yang mungkin seperti bela diri, itu kan juga individual sebetulnya. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian juga lingkungan mereka seperti apa. Jadi kita bisa perhatikan dari tulisan tangan anak remaja ini, apakah tekanannya itu kadang besar, kadang tipis. Tulisan juga mereka apakah jadi besar ataukah justru jadi kecil sekali. Nah, itu kalau sudah melihat perubahan itu, bisa kita ajak bicara baik-baik, dan ingat itu tadi, kita jangan terlalu over menasehati, tapi kita lebih ke memilah mana yang perlu kita ulang, mengingatkan mereka mana yang tidak perlu, dan ajak mereka bicara seperti sudah mulai seperti orang dewasa yang kita hormati gitu. Dan tetap si orang tua harus tetap memonitor juga ya. Memonitor, jadi memahami grafologi ini adalah, jadi ini tuh adalah bahasa nonverbal gitu. Jadi ketika anak tidak tahu bagaimana harus bercerita secara verbal, kita bisa melihat dari coretan-coretannya, kemudian dari tulisan tangannya seperti apa gitu. Berarti doodles juga di tingkat remaja juga ini bisa kita jadi acuan sebagai mempengaruhi perkembangan si kondisi anak. Betul, bahkan sampai dewasa pun masih bisa dipakai doodles itu. Ya. Nah, pertanyaannya nih Mbak Mia, kalau kita bicara mengenai grafologi di tingkat anak-anak ya, tadi kita balik lagi sedikit bahwa kita how the way untuk memonitor, mengontrol anak-anak itu kan bisa dikatakan cukup mudah. Tapi kalau di level remaja, bagaimana cara upaya kita mengontrol mereka yang sifatnya kadang-kadang anak-anak itu sudah banyak faktor ya yang mempengaruhi, salah satunya dari lingkungan, apakah itu di luar rumah itu kan ya bisa katakan sekolah, teman bermain, bahkan lingkungan di area rumahnya sendiri. Artinya kadang-kadang kan ada anak itu yang introvert, yang dia seperti itulah, yang agak sulit untuk kita memonitor, mengontrol. Maksud saya adalah dengan cara gini, dengan doodles mereka, dengan tulisan tangan mereka, terkadang mereka suka jengah atau nggak mau loh sama orang tuanya tuh ya seperti introvert. Nah, itu gimana nih cara kontrol mereka yang seperti itu dengan karakter seperti itu? Oke. Jadi yang jadi kunci di sini adalah tetap kedekatan orang tua ya, dan komunikasi. Jadi sebisa mungkin jangan sampai remaja kita itu
sangat jauh dari kita, sangat tidak mau dengar kita gitu. Kita harus tahu kapan saat-saat anak ini bisa kooperatif dengan kita. Nah, ketika kita sudah lihat dari gambar atau doodles mereka, kemudian melihat dari tulisan tangan mereka, dan kita tahu betul bahwa itu pasti pengaruhnya banyak dari lingkungan. Gaya gambar anak yang mulai remaja itu juga perubahannya bisa kita lihat tidak originalnya itu seperti ini, salah satunya ya. Anak ini tuh menggambar kreatif biasanya dan bebas. Tiba-tiba anak ini menggambar sesuai dengan trennya sekarang misalkan, yaitu kepalanya besar, matanya besar, ada kan dan seperti itu. Nah, ini kalau bisa dihindari atau sekali-sekali boleh kalau itu memang mau menggambar tokoh yang seperti itu. Tapi kalau bisa tidak dalam keseluruhan gambar mereka karena tidak berkelanjutan. Karena mata yang besar dengan hitam yang pekat itu kalau digambar terus-menerus maka itu akan melatih sensitif kita, sensitif seseorang. Jadi misalkan menggambar mata itu tuh identik dengan bagaimana kita merasa diri kita dilihat. Gitu. Jadi ketika kita menggambar itu terlalu besar, kita bisa menjadi seseorang yang terlalu peduli dengan bagaimana penampilan kita, kemudian posesif gitu. Jadi ketika anak terus-menerus, kenapa ya kok anak saya kok berubah nih dari yang tadinya santai, kemudian kok jadi posesif banget gitu sama teman-temannya atau enggak sama misalkan kalau sudah ada seseorang dengan seseorangnya. Nah, setelah kita lihat gambarnya, dia memang gambarnya itu semua serba over besar, terutama bagian mata, yang mana itu menjadi dia posesif, kemudian jadi lebih sensitif alias lebih emosional. Nah, itu kalau bisa kita diskusikan untuk Kak, misalkan Kak, ini weekend, kita gambar bareng yuk, gitu. Jadi keterlibatan orang tua untuk ikut dalam kegiatan anak itu sangat penting, tidak hanya instruksi, gitu, karena tidak hanya perintah dan instruksi saja, tapi keterlibatan orang tua. Kalau misalkan orang tua nggak bisa gambar, justru bagus, anak bisa melihat ketidaksempurnaan orang tua, gitu. Karena instruksi dan nasihat itu kan menggambarkan seolah orang tua itu sudah sempurna bagi anak, gitu. Sedangkan bagi anak sendiri yang sedang menjalani dunianya itu sangat susah, sangat sulit, gitu. Jadi melakukan kegiatan bersama seperti menggambar bersama, kemudian anak melihat bagaimana orang tua misalkan gambarnya salah, gambarnya tidak sesuai atau bahkan lucu, saling mentertawakan, itu adalah bonding yang baik sekali gitu, bahkan di dalam hubungan remaja. Nah, ketika orang tua sudah didengar, anak terbuka, kemudian anak bersedia merubah sedikit-sedikit, nah itu akan mampu juga merubah bagaimana sikap anak. Karena apa? Karena satu hal yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi terapeutik, akan merubah diri kita seperti apa gitu. Begitu pula gambar dan juga bentuk tulisan gitu. Nah, ini penting Sob, karena kenapa di era ataupun usia remaja ini kan dengan berbagai macam karakter anak ini. Iya, betul. Ya, memang tidak akan cukup mudah seperti kita akan mengontrol anak yang masih kanak-kanak. Ini penting kali Sob, untuk Sobat Sagala juga tadi Mbak Mia sudah jelaskan mengenai bagaimana cara kita terhadap anak-anak yang mempunyai karakter tertentu. Nah, ini ada lagi yang menjadi penasaran dari saya. At least ini menjadi satu percontohan ketika saya melihat seorang anak di tingkat remaja ini, di usia remaja, yang tadinya waktu kanak-kanak dia senang menggambar, senang coret-coret dengan udah atau apa, katakan dia sering menulis ini itu, tapi di tingkat remaja dia cenderung lupa ataupun cenderung jadi tidak suka karena faktor lingkungan eksternal. Salah satunya yang kita lihat saat ini kita rasakan adalah media digitalisasi ya. Kita ada gadget yang powernya luar biasa mempengaruhinya untuk kita semua, bahkan terhadap anak-anak. Nah, ini bagaimana ketika kita sebagai orang tua ingin melihat perkembangan anak, karakternya dan lain sebagainya, ketika anak sudah stop, dia tidak suka lagi untuk sering menggambar atau bahkan tulis-menulis pun dia hanya sebatas karena kewajiban dia sebagai siswa, katakanlah dia
di sekolah gitu. Itu bagaimana cara kita mengontrol mereka gitu? Nah, tulisan tangan anak di sekolah kan bisa tetap kita lihat ya. Kemudian perubahan sikap itu memang pasti akan dialami oleh remaja. Kemudian remaja dewasa itu pasti akan, karena itu kan berubah ya. Mereka juga eksplorasi dunia mereka sendiri. Mereka mencoba memahami emosi mereka gitu. Kenapa berubah, kenapa berbeda gitu. Nah, dampingi perubahan anak gitu. Walaupun tidak harus selalu nempel gitu, tapi orang tua diharapkan untuk update gitu dengan dunia yang sedang dihadapi anak-anak seperti apa. Jadi justru jangan menjarak, justru jangan itu kita ikutin ya. Ya, kita ikut memantau dunia itu. Jadi kita jangan langsung menghakimi atau langsung karena kita nggak paham, kemudian kita langsung memutuskan bahwa itu nggak bagus atau tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Dan itu kan dunia mereka, duniaku nggak ngerti deh apa. Nah, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Tetap itu didalami, digeluti. Mindset kita harus terus muda. Jadi bukan gaya muda nggak tahu diri, itu bukan begitu ya. Tapi mindset kita harus selalu muda supaya kita bisa berempati dengan perkembangan anak-anak kita seperti apa. Karena dunia yang dilalui oleh anak-anak kita itu sangat berbeda dengan dunia kita. Pesat sekali perubahannya, kemudian juga teknologi juga begitu pesat. Jadi kita harus tetap pantau itu. Dan kembali lagi, kegiatan yang berkaitan dengan bonding, attachment, termasuk melatih motorik halus seperti menggambar atau menulis, baik itu diary gitu ya. Itu kalau bisa rutin dilakukan walau tidak harus sesering sebelumnya gitu. Jadi rutin dilakukan, dan kalau bisa itu lagi orang tua terlibat juga di situ. Orang tua juga ikut melakukan hal yang sama sehingga anak tidak merasa kok aku doang yang disuruh gitu. Ibu, bapak enggak kayak gitu. Tapi kita melakukan bersama-sama sehingga anak juga melihat bahwa ada keterlibatan orang tua di situ. Orang tua juga melatih motoriknya, begitu pula anak-anaknya. Artinya di sini Sobat Sagala, kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Iya. Betul ya? Betul. Artinya kita harus bisa ya membuat balance lah. Kita masuk ke dunia anak, kita ikutin. Bukan berarti kita harus jadi ikut-ikutan seperti anak, tapi kita dalam rangka untuk bisa memahami. Ya, betul. Ya. Nah, itu di tingkat level remaja loh Sob. Ini pastikan bagaimana di tingkat dewasa atau orang. Ini untuk dewasa sama orang tua ini bisa dipisah atau jadi satu kesatuan? Jadi kesatuan bisa, karena kan pertumbuhan, termasuk pertumbuhan manusia ya, jadi masih bisa. Oke, lanjut. Tadi si grafolog untuk di level tingkat dewasa orang tua gimana penjelasannya itu? Tentunya mulai lebih ajak ya, dalam tulisan tangan itu mulai lebih menetap gitu. Konsisten ya? Konsisten. Walaupun tetap meskipun sudah dewasa, tetap tulisan tangan itu akan berubah. Karena bagaimanapun juga apa yang kita alami itu dalam keseharian, berbagai peristiwa dan kejadian itu akan merubah kita. Pola pikir kita, kemudian bagaimana kita bersikap, kita merespon itu kan pasti akan berubah. Dari kita dewasa ketika muda sampai ketika kita dewasa ketika tua yang sudah lebih bisa dibilang udah capek deh ngurusin yang terlalu begitu, kita ikhlas aja gitu, atau kita ikuti aja. Nah, itu pun akan terlihat perubahannya dalam tulisan tangan. Nah, tapi walaupun begitu akan ada satu trait atau satu kebiasaan dalam tulisan yang terus berulang, terlihat dari dulu sampai sekarang. Nah, itu adalah karakter individu itu tersebut, itu yang tidak pernah berubah. Tapi tulisan mereka itu pasti berubah. Bahkan ketika mereka berumah tangga pun tulisan akan berubah. Dan kondisi di dalam rumah tangga atau berpasangan atau kehidupan orang dewasa itu juga bisa terlihat dari bagaimana tulisan tangan itu. Pengaruh dari masa lalu individu tersebut yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan orang dewasa ini juga akan bisa terlihat. Gitu. Berarti itu bisa dikaitkan dengan banyaknya pertanyaan orang-orang tentang bagaimana atau kenapa nih tulisan tangan itu bisa berubah? Ya. Mungkin itu jawabannya ya? Iya, betul. Yang sering banyak orang tanyakan. Iya, kan? iya. Nah, gitu Sof. Itu berarti ini kalau kita kaitkan dengan sampai ke arah traumatik, itu seperti apa? Berarti itu udah di levelnya udah dewasa orang tua ya? Dewasa bisa. Dari anak-anak sebetulnya sudah bisa
dilihat apakah ada trauma atau tidak gitu. Kalau dari anak-anak biasanya yang trauma adalah salah satu contohnya, tadinya anak ini tuh sudah mulai bisa menggambar bebas, menulis gitu kreatif. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kemiringannya itu sudah ke arah kanan, gambarnya itu juga besar, bentuknya pun begitu jelas dan detail, tapi tiba-tiba gambar itu tidak jelas, mengecil, kemudian ke arah kiri. Artinya bukan progres, tapi regres. Nah, artinya ada yang terjadi di situ yang membuat anak ini menjadi trauma, gitu. Nah, di remaja dan dewasa pun sama, terlihat dari tulisan tangannya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu yang membentuk kepribadian orang ini akan menetap di tulisan tangannya, gitu. Nah, dan kemudian akan dicerminkan dari bagaimana dia bersikap, bagaimana dia merespon sesuatu hal, itu adalah bagian dari kejadian masa lalu, terutama trauma. Trauma juga akan bisa muncul dari bagaimana tarikan-tarikan garis dalam tulisan orang itu. Kemudian kalau solving problemnya itu harus seperti apa caranya ketika memang terdapat regress? Kita bicarakan mengenai di level tentunya di level dewasa orang tua ya. Itu baiknya seperti apa teman-teman? Yang pertama, individu itu harus menyadari dan mau menerima dulu, gitu, bahwa apa yang terjadi dengan dirinya. Karena kalau dia masih denial, itu harus berdamai. Ya, berarti harus mau menerima, gitu. Mau mendengar dulu apa sih yang terjadi, gitu. Nanti ketika dijelaskan bahwa ini yang telah terjadi, kemudian ini pengaruhnya adalah kita tarik ke belakang, ada kejadian-kejadian ini, kemudian kesediaan dia untuk merubah secara konsisten, gitu. Karena untuk merubah itu kan butuh konsistensi terapeutik, gitu. Jadi tidak langsung berubah gitu, tapi harus ada konsistensi dan merubah kebiasaan yang lama, baik itu kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik. Merubah satu kebiasaan itu pasti akan berat rasanya, pasti akan sulit, pasti akan merubah. Ya, betul. Nah, kesediaan untuk konsisten dalam terapi atau mungkin kalau sekarang disebut healing, ya. Nah, itu konsistensi untuk terapeutik itu. Nah, itu sangat dibutuhkan, diharapkan itu adalah orang dewasa. Karena kalau anak-anak sebenarnya lebih mudah karena orang tua itu masih di bawah kontrol orang tua. Jadi ketika orang tua yang mengingatkan untuk disiplin, untuk ayo kita ini grafoterapi atau seperti itu, ya perubahan akan bisa terlihat. Tapi orang dewasa itu lebih sulit karena otoritas sudah ada dalam diri mereka sendiri. Mereka males, mereka nggak melakukan, ya bukan orang lain yang mengingatkan, tapi diri mereka sendiri, gitu. Jadi kunci utamanya adalah kesediaan untuk konsistensi melakukan perubahan. Dan diawali dengan dia harus bisa menerima dulu. Menerima, ya. Bisa berdamai dengan keadaan mungkin. Ya, betul. Dilanjutkan dengan konsistensi. Konsisten, ya. Nah, ini sebenarnya karena kenapa? Tadi Bang ya sedikit bicara tentang healing. Iya, healing. Saya pernah lihatnya. Ini Om Deddy, ya refreshing dan healing itu sesuatu yang berbeda. Iya, refreshing dan healing. Ini sedikit aja nggak apa-apa nih, karena jangan sampai Sobat Segala mengartikan healing ini seperti liburan. Iya, betul. Nah, bukan seperti itu, Sob. Seperti apa? Kita dengerin aja. Gimana Mbak Mia nih tentang si healing yang dimaksud tadi? Oke. Jadi healing itu sebetulnya bukan satu aktivitas yang menyenangkan seperti refreshing, gitu. Jadi kalau refreshing itu memang adalah hiburan, refresh dari rutinitas kita, bahkan stres kita. Kita menghadapi stres apa, kemudian kita harus ada jeda untuk refreshing. Apapun itu bentuknya, agar kita kembali ke rutinitas keseharian kita itu dengan semua terbarukan, segar, gitu. Sedangkan healing, prosesnya itu terbalik dari refreshing. Prosesnya itu menyakitkan, healing itu. Kita harus bersedia mengingat apa yang terjadi dengan diri kita di masa lalu, dan kita harus mau menerima itu dalam diri aja, ya. Jadi nggak perlu kita harus woro-woro ke dunia luar, apalagi dijadikan status atau posting gitu bahwa oh, aku tuh dulu trauma masa kecil gitu. Nggak perlu, cukup diri sendiri aja. Atau kalaupun harus mengeluarkan,
harus menyampaikan itu adalah ke orang yang memang terpercaya dan profesional di bidangnya gitu. Jadi tidak bocor kemana-mana, tidak pula manas-manasin gitu. Yang bisa mendengar, kemudian kesadaran kita untuk menarik ke belakang apa yang terjadi, kemudian kita berusaha untuk menerima itu dan kita berusaha untuk berubah, berusaha untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti membenarkan apa yang sudah terjadi salah pada diri kita, tapi melepaskan, lebih kepada itu. Memaafkan diri kita, kemudian kita berusaha untuk memutus tali atau rantai apapun itu yang mengaitkan kita kepada luka masa lalu. Dan itu membutuhkan konsistensi, membutuhkan kekuatan diri ya, membutuhkan ketabahan dan membutuhkan kita untuk mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya. Luka-luka kita yang membentuk kita jadi seperti saat ini, itu kita rengkuh, itu kita terima. Kalau mungkin istilahnya bubur itu ya, nasi sudah jadi bubur tapi kita bikin bubur ayam. Nah, itulah healing seperti itu. Kita harus menjadikan the best out of me dari yang sudah terbentuk gitu. Ya, dan itu prosesnya memang panjang, berapa lama itu setiap individu berbeda-beda, dan itu membutuhkan akan ada banyak tangisan, akan ada banyak kita menghadapi psikosomatis kita gitu. Kenapa sih kita psikosomatis? Kenapa kita sakit atau kita overthinking? Nah, memahami itu dan berusaha merubah sedikit demi sedikit secara konsisten, itu baru yang namanya healing, bukan refreshing gitu. So berarti healing lebih kepada mind and mental mungkin ya. Betul, kerja keras itu. Kerja keras. Tapi insya Allah ya, karena memang kalau udah niat bisa. Allah menciptakan manusia ini kan dengan segala kemampuan yang ada, walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi dengan salah satu metode yang banyak sampaikan, soalnya grafologi juga bisa menjadi solusi yang baik untuk kita. Betul. Nah, sob ini sudah cukup oke nih ya, menurutnya cukup lengkap, cukup sangat menarik. Bahkan saya yakin nih Mbak Mia, Sobat Sagala juga terlebih untuk para orang tua juga pasti masih banyak penasaran. Yang tentunya ini kita tidak bisa bongkar 100% semua di sesi pertama ini. Dan sebagai bocoran, insya Allah nanti kita akan lanjut ya Mbak Mia. Betul. Nanti ada beberapa sesi, ada beberapa episode bersama Mbak Mia ini kita akan lanjut tentang grafolog dan lain sebagainya terkaitannya gitu. Dan kesimpulan di pembahasan kita hari ini mungkin tadi grafologi yang dijelaskan oleh Mbak Mia secara penjelasan detailnya, kemudian keterkaitannya grafologi untuk metode dilakukan pada tingkat level anak-anak, kemudian remaja, bahkan sampai ke tingkat dewasa dan orang tua, bahkan juga sampai ke sisi traumatik yang dialami seperti itu. Dan Mbak Mia, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Sagala mungkin terkait apa yang kita bahas ini kesimpulannya? Oke. Jadi untuk melatih motorik kita dan kesehatan kognitif kita yang berkaitan dengan mental kita, sering-sering ya coret-coret, kemudian tulisan tangan. Kalau tulisan kita besar-besar, kemudian emosi kita bergejolak, kita latihan menulis tulisan kecil-kecil gitu. Lebih berkreasi lagi, berani untuk menggambar, karena coretan itu adalah bahasa nonverbal bagi kita dan bisa membantu kita untuk relaksasi atau proses healing gitu. Dan mungkin saya tambahkan, saya pribadi juga sebagai orang tua, dari kesimpulan hari ini saya banyak belajar dari Mbak Mia. Terima kasih banyak nih. Sama, terima kasih. Sebagai orang tua, dan mungkin untuk saya pribadi mengingatkan kepada teman Sobat Sagala, termasuk saya pribadi, adalah bagaimana kita menciptakan bonding yang kuat dengan anak kita. Betul. Jadi menciptakan ikatan bersama anak kita agar kita bisa memonitor mereka itu dengan baik. Betul. Oke Sobat Sagala, untuk episode kali ini bersama Mbak Mia atau dengan Laksmira Ratna Kumala, untuk episode mengenai grafologi, mengenai penjelasan dan keterkaitannya sudah cukup ya Mbak Mia? Cukup. Oke, insya Allah nanti kita akan sambung dengan episode dan mungkin topik yang berkaitan lainnya. Betul. Segitu aja, terima kasih untuk kalian semua, dan kita sampai jumpa di Obrolin Aja bersama Mbak Mia selanjutnya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.